Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa, 12 Juli 2022. Judul renungan, Ini Tentang Allah. Diambil dari kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 1-19. Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah lah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Elyakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, "Beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup. Sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini." Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri." Ketika juru minuman agung pulang, didapatinyalah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu, raja mendengar tentang Tirhaka, raja Etiopia, berita yang demikian. "Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau." Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percayai itu memberdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa?" Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengabaikan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia,
kayu, dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Tanggal 28 Maret 1981, pesawat Garuda DC-9 Woyla dibajak saat transit di Palembang. Pesawat itu kemudian dialihkan ke Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand. Dalam hitungan hari, tim Kopassus dikirimkan untuk melakukan operasi pembebasan sandera. Tim itu sukses menjalankan misi dan para sandera berhasil dibebaskan. Mengapa pemerintah harus turun tangan membebaskan penumpang Garuda yang disandra? Karena ini menyangkut kehormatan negara. Pada waktu kota-kota di Yehuda direbut oleh Raja Asyur, kengerian menghinggapi rakyat di bawah pemerintahan Raja Hizkia. Raja Asyur kemudian menyuruh utusan menyampaikan perkataan teror di tengah-tengah rakyat yang berdiam di dalam tembok kota Yerusalem. Bangsa itu benar-benar di bawah ancaman. Tinggal sedikit lagi, maka kerajaan Yehuda jatuh. Namun, di tengah-tengah bahaya itu, Hizkia datang kepada Allah. Ia mengungkapkan isi hatinya kepada Allah. Bagi Hizkia, perkataan utusan Asyur dan surat yang datang kemudian merupakan penistaan kepada Allah. Persoalan yang krusial bagi Hizkia sekarang bukan soal ancaman terhadap keselamatan mereka, namun ketika nama Allah dihina. Ini menyangkut kehormatan Allah. Hizkia tetap menaruh percayanya kepada Allah, bahwa Tuhan adalah Allah Israel. Ia tidak sama dengan Allah bangsa lain yang terbuat dari kayu dan batu, yang dengan mudah bisa dibinasakan dan dihancurkan. Pergumulan Hizkia kemudian dijawab. Allah akan melepaskan mereka dari ancaman. Ia akan bertindak menyelamatkan mereka dari musuh. Pergumulan yang sedang kita alami sesungguhnya bukanlah tentang kita, tetapi tentang Allah. Kadangkala kita terfokus kepada diri kita ketika masalah datang. Kita lupa bahwa hal ini tentang Allah. Apakah kita masih percaya kepada Allah di tengah kesulitan hidup? Apakah kita yakin bahwa Allah akan menyatakan pekerjaannya di saat kesukaran menyerang? Apakah kita mengaminkan bahwa Ia dimuliakan di dalam kesulitan hidup kita? Dalam penderitaan dan kesukaran, janganlah berfokus pada diri sendiri, tetapi tentang Allah. Kiranya Allah memampukan kita.